Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin memberikan pesan kepada teman-teman untuk menjelang tahun baru 2021. Hendaklah kita menjadi seorang yang bermanfaat dan minimal kita menjadi berkat bagi orang lain. Ubahlah kehidupan kita menjadi lebih baik. Jangan berdiam diri dengan sesuatu hal yang menyanyiakan kehidupan kita. Kita harus introspeksi diri. Apa yang kita dapat perbuat di tahun 2020? Kita harus ubah menjadi lebih baik di tahun 2021. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, tiap hari saya berdoa di jam 12 malam. Hari demi hari, di dalam doa-doa saya, ada sesuatu pesan yang timbul di dalam hati dan pikiran. Bahwa ada beberapa orang yang akan bertobat di dalam tahun 2021. Tetapi masalahnya di tahun 2021 akan ada orang-orang yang dapat saling membunuh. Bahkan ada orang-orang yang mengkambing hitamkan agama lain dengan agama yang lain. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, banyak hal yang ingin Tuhan katakan kepada kita, tapi dengan keterbatasan kedagingan kita, kehidupan kita utamakan kedagingan, sehingga yang ilahi, yang kudus itu tidak dapat bisa masuk. Saya ingin memberikan cerita kepada teman-teman. Mengapa ada gambar Yesus Kristus mengetuk di depan pintu, tetapi pertanyaannya, di depan pintu Yesus tidak ada gagang untuk dapat membuka pintu itu. Mengapa demikian? Karena yang berhak membuka pintu itu kita sendiri, yang dari dalam pemilik pintu itu. Nah, jika Tuhan mengetuk pintu itu, kita tidak buka, apakah yang kudus itu bisa masuk dalam kedagingan? Tidak demikian. Untuk itu, biarlah kita dapat membersihkan diri di dalam menjelang tahun yang baru 2021. Kita harus paham dan ingat, kehidupan kita hanya sementara. Kalian yang masih mempergunakan uang dengan hal-hal yang sia-sia, pergunakanlah uang itu untuk membantu orang-orang miskin. Jangan pandang agama, jangan pandang suku, jangan pandang dari apapun juga. Jika kamu ingin menolong seseorang, tolonglah mereka dengan tulus ikhlas, dengan mempunyai kasih Yesus Kristus. Jangan pernah menolong orang atas dasar keinginan sehingga tercapai dengan apa yang ia inginkan. Tolonglah orang atas dasar kasih Kristus Yesus. Sebab pertolonganmu itu tidak akan sia-sia bagi orang itu. Jika kasih karunia yang Tuhan turunkan kepadamu, yakin dan percaya, pertolongan yang kau dapat bisa berikan kepada orang-orang yang kurang mampu itu akan berkelanjutan dalam pertobatan. Pahamlah dalam kehidupan sebagai umat yang beragama, sebagai orang yang percaya. Kita tidak sendiri untuk hidup dalam dunia. Untuk itu kita perlu membuka hati dan pikiran kita, tetapi tidak perlu
membiarkan sesuatu hal yang buruk masuk dalam kehidupan kita. Jika kita tidak berjuang, kita tidak akan mendapatkan mahkota kehidupan. Untuk itu berjuanglah dalam kesesakan ini. Sebab Yesus Kristus akan menyertai kita senantiasa sampai selama-lamanya. Terpujilah Yesus Tuhan Allah kami. Biarlah pesan ini dapat disampaikan kepada orang-orang, saudara-saudara kita seiman. Dan biarlah kehidupan kita makin hari makin berubah untuk menjelang tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.